Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita hari ini diberi kesempatan untuk bertemu lagi di kelas ini. Hari ini kita akan belajar IPA terkait dengan persilangan untuk hibrid. Langkah-langkahnya yaitu kalian harus membentuk kelompok nanti ya. Kemudian download dan install aplikasi STEM di HP Android kalian. Kemudian belajar bersama dalam kelompok menggunakan STEM yang sudah diinstal tadi. Kemudian menjawab evaluasi pada aplikasi STEM dan membuat bahkan persilangan dari evaluasi yang terdapat pada STEM. Dalam membuat diagram persilangan nanti di setiap evaluasi dibuat diagramnya, kemudian dipresentasikan, ya. Dan setelah itu baru kita menyimpulkan bersama. Sudah siap? Ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, maka Pak Balis perlu menyampaikan atau memberitahukan bagaimana cara menggunakan STEM, ya. Dari STEM yang sudah kalian install tadi, di sini ada materi ya. Materi ini bisa kalian klik. Nah, nanti akan pindah ke materi. Ini nanti silakan dibaca, dipelajari apa istilah-istilah yang ada di materi persilangan ini. Nah, untuk melanjutkan kalian bisa kembali ke home, ya. Baru kemudian kita bisa melihat simulasi persilangan hibrid ini, ya, dengan menekan atau klik tombol STEM, ya. Nah, di sini silakan dilihat sampai berakhir, ya. Dan di sini di pertengahan ini juga ada simulasinya. Kalian bisa melihat di situ ada persilangan, ya, antara bunga mawar merah dan putih. Nah, berikut dengan hasil keturunannya, baik keturunan yang pertama maupun keturunan yang kedua. Nah, termasuk untuk yang intermediate seperti ini, ya. Ini baik menghasilkan keturunan pertama maupun keturunan yang kedua. Nah, nanti silakan dilihat sampai selesai. Kemudian silakan dijawab evaluasi. Nanti kembali ke home lagi, ya. Kemudian di sini ada evaluasi. Nah, kemudian dari sini silakan dicoba untuk menjawab, ya. Misalnya ini berarti kalau seperti ini adalah salah jawaban kita. Nah, kalau yang kedua ini jawabannya adalah benar. Nah, setelah evaluasi demi evaluasi kalian kerjakan, kemudian nanti kalian buat diagram persilangan di dalam kelompok masing-masing dan nanti dipresentasikan. Sebelum kalian berkelompok, ini Pak Polis akan memberitahukan tentang penilaiannya, ya. Di sini ada penilaian pengetahuan, ya, dari proses belajar nanti ada ketepatan jawaban, ada pemahaman konsep. Sedangkan penilaian untuk kerjanya yaitu terkait dengan ketepatan membuat diagram persilangan, kemudian kemampuan menjelaskan konsep, ketepatan waktu, dan kemampuan menggunakan IT, ya. Sedangkan penilaian sikapnya yaitu meliputi menghargai pendapat teman ketika nanti kalian berdiskusi, dan kerjasama, keaktifan, dan ya. Bagaimana, setuju dengan rubrik penilaian ini? Setuju. Oke, kalau setuju kita mulai belajar. Dan sekarang silakan untuk kelompok.
diagram persilangan sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 untuk mempresentasikan diagram persilangan untuk menjawab dari evaluasi yang ada di aplikasi SPEK tadi. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 atas nama Sajaratul Arwiyah Lutfi Zahra, absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan bab ketiga, yaitu tentang pewarisan sifat. Anggota kelompok 3 yaitu pertama Keisha Putri Kurniawan, absen 10, Nasira Kirana Rabbani, absen 13, Salma Karisa Arif, absen 17, saya sendiri Sajaratul Arwiyah Lutfi Zahra, absen 22, dan yang terakhir Talita Hilya Izatul Hana Safitri, absen 25. Selanjutnya, di sini kita akan mempresentasikan yaitu pertanyaan evaluasi nomor 3. Pertanyaannya yaitu, bunga mawar merah dominan disilangkan dengan bunga mawar merah putih yang resesif. Jika keturunan pertamanya disilangkan dengan induk yang dominan, maka pernyataan yang tepat adalah A. Pada keturunan kedua dihasilkan 100% bunga mawar merah. Yang B. Pada keturunan kedua dihasilkan 25% bunga mawar putih. Yang C. Pada keturunan kedua dihasilkan 50% bunga mawar merah muda. D. Pada keturunan kedua dihasilkan 25% bunga mawar merah muda. Jadi kita akan mencari jawabannya, yaitu parental pertama M besar berwarna merah disilangkan dengan M kecil berwarna putih. Lalu menghasilkan gamet pertama yaitu M besar disilangkan dengan M kecil, menghasilkan filial pertama yaitu M besar dan M kecil berwarna merah. Selanjutnya pada parental kedua disilangkan M besar M kecil berwarna merah disilangkan dengan M besar dominan berwarna merah, menghasilkan gamet kedua yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar, menghasilkan filial kedua berupa M besar berwarna merah, M besar berwarna merah, M besar M kecil berwarna merah, dan M besar M kecil berwarna merah. Jadi kesimpulannya yaitu perbandingan genotip M besar dibanding M besar M kecil yaitu 1:1. Jadi bunga mawar yang dihasilkan pada persilangan yang kedua yaitu 100% bunga mawar berwarna merah. Jadi pilihan yang tepat adalah jawaban A. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut pada kelompok berikutnya, yaitu untuk menjawab evaluasi nomor 2, berarti kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Lauda Nabil, nomor absen 30 dari perwakilan kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang soal evaluasi nomor 2 di aplikasi SPEK. Soal evaluasi nomor 2 yaitu soalnya bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Jika kedua bunga mawar tersebut memiliki gen yang sama-sama kuat, maka ketika sesama keturunan pertama disilangkan, maka pernyataan berikut yang benar adalah yang pertama ada parental 1 yaitu M besar yang mengkodekan bunga mawar merah dan disilangkan dengan M kecil yang mengkodekan bunga mawar putih. Untuk gamet pertama yaitu M besar yang mengkodekan mawar merah dan juga disilangkan dengan M kecil yang mengkodekan mawar putih. Filial pertama akan dihasilkan M besar M kecil yaitu mewakilkan bunga mawar merah muda. Sedangkan diagram persilangan filial kedua yaitu parental kedua M besar M kecil yang mengkodekan bunga mawar merah muda dan juga disilangkan dengan M besar M kecil yang mengkodekan bunga mawar merah muda. Keduanya akan menghasilkan masing-masing dua gamet yaitu M besar M kecil dan juga M besar M kecil yang ketika disilangkan akan menghasilkan filialnya yaitu M besar yang mengkodekan bunga mawar merah, M besar M kecil yang mengkodekan bunga mawar merah muda, M besar M kecil yang mengkodekan bunga mawar merah muda dan juga M kecil yang mengkodekan bunga mawar putih. Kesimpulannya yaitu perbandingan genotipnya adalah M besar dibandingkan M besar M kecil dibanding M besar M kecil dan juga dibandingkan dengan M kecil yaitu 1:2:1. Perbandingan fenotipnya adalah 25% mawar merah, 50% mawar merah muda, dan juga 25% mawar putih. Jawabannya yaitu pada keturunan kedua dihasilkan 50% bunga mawar warna merah muda. Sekarang mungkin ada yang mau bertanya, Bagaimana cara menentukan gamet? pertama, misal di sini ada M besar yang mengkodekan bunga mawar merah.
sini kan berarti homozigot ya, atau sama-sama ini kodenya. Maka akan dihasilkan satu gamet mewakilkan dari kedua ini, yaitu M besar saja. Nah di sini, sedangkan di sini beda, yaitu heterozigot. Gametnya beda, yaitu ada M besar dan M kecil. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjut pada evaluasi yang nomor 1 yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Kepada yang mewakili silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 9E akan mempresentasikan jawaban dari soal evaluasi nomor 1. Yang pertama, anggota kelompok 1 yaitu Salma Farah Hidayah absen 16, Unzila Suraya absen 26, Uyun Khalifatul Rafiah absen 27, saya sendiri Zakia Nada Putri Bulkis absen 28, dan Zaskia Kanzara Madanti absen 29. Berikut adalah pertanyaan evaluasi nomor 1. Bunga mawar merah dominan disilangkan dengan mawar putih yang resesif. Jika keturunan pertamanya disilangkan dengan induk yang resesif, maka perbandingan genetiknya adalah A. Merah banding putih sama dengan 3:1. B. Merah banding putih sama dengan 1:1. C. Merah muda banding putih sama dengan 2:1. Dan D. Merah banding merah muda banding putih sama dengan 1:2:1. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah ada parental 1 yakni ada bunga mawar merah yang dikodekan dengan M besar dan ada bunga mawar putih yang dikodekan dengan M kecil. Bunga mawar merah memiliki gamet yakni M besar dan bunga mawar putih memiliki gamet yakni M kecil. Kedua gamet tersebut disilangkan dan menghasilkan keturunan pertama yakni bunga mawar merah dan dikodekan dengan M besar M kecil. Selanjutnya ada parental kedua. Parental kedua adalah persilangan dari filial yang pertama dan dari induk yang bersifat resesif. Yang pertama ada bunga mawar merah yang dikodekan dengan M besar M kecil dan ada bunga mawar putih yang dikodekan dengan M kecil. Bunga mawar merah memiliki gamet M besar M kecil, sedangkan bunga mawar putih memiliki gamet M kecil. Kedua gamet tersebut disilangkan dan menghasilkan filial kedua yakni bunga mawar merah dan putih dan dikodekan dengan M besar M kecil. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah perbandingan fenotipnya dari persilangan tersebut adalah merah banding putih sama dengan 1:1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya selaku perwakilan kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi sudah kita saksikan bersama presentasi dari teman-teman kalian. Mari kita simpulkan ya bersama-sama. Jadi cara menentukan gamet yaitu jika ada M besar artinya ini adalah homozigot, maka gametnya adalah M besar saja ya. Jika M besar M kecil berarti ini adalah heterozigot, maka gametnya adalah M besar dan M kecil. Gitu ya. Oke, kemudian persilangan jika merah dominan terhadap putih, misalnya ya, karena ada yang intermediate juga, maka cara menentukan perbandingan fenotip adalah perbandingan yang terlihat atau sifat yang tampak ya. Sehingga ini misalnya merah dan putih, maka 3:1 ya. Kemudian untuk perbandingan genotipnya adalah perbandingan sifat yang tidak tampak yang biasanya dikode dengan huruf misalnya M besar, M kecil ya. Nah, sehingga perbandingan genotip pada merah dominan terhadap putih pada keturunan yang kedua yaitu merah M besar dibandingkan besar M kecil pada M kecil sama dengan 1:1. Oke, ada yang akan ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita akan tunjukkan nilai proses pembelajaran tadi ya.
secara umum semuanya nilainya sangat bagus ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat baik untuk saat ini dan di waktu yang akan datang. Baik, anak-anak, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa hamdalah. Baca dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Walid cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Jangan lupa pertemuan akan datang kita akan pelajari tentang persilangan di hibrid. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.